teman-teman semua. Sebenarnya kunjungan hari ini saya sebenarnya off the record kan, karena memang tidak dijadwal sebelumnya. Saya mendapat kabar kemarin sore bahwa ada keadaan di mana suplai air kepada masyarakat di sekitar kawasan Pemnur mengalami gangguan kurang lebih 3 minggu menurut laporan yang saya dengar. Saya langsung berkoordinasi dengan PDAM, solusinya selama ini apa? Ternyata pengiriman tangki. Tapi seperti yang kalian ketahui, saya selalu ingin melihat di lapangan. Untuk memperkirakan kan pengiriman air itu hanya solusi jangka pendek, dan kalau sebuah kawasan berdampak luas yang tidak menerima layanan air bersih, tentu juga PDAM pasti akan kewalahan. Pertama, keterbatasan tangki. Yang kedua, di lapangan bisa menimbulkan iri dan lain sebagainya, akhirnya nanti macam-macam kejadian. Bisa menimbulkan pertengkaran antar warga dan lain sebagainya. Yang harus kita pastikan bahwa masalahnya kapan bisa selesai. Nah, kalau tidak turun ke lapangan, saya hanya mendengarkan laporan, saya tidak dapat gambaran langsung. Seperti yang kita lakukan pada beberapa waktu lalu di perumahan BCL ya. Akhirnya kan selesai. Hari ini saya kaget, banyak orang, padahal ini di luar jadwal jam kerja kan. Karena saya selalu menghindari dan menjaga jangan sampai kita turun itu bukan karena soal kinerja. Kita nggak ada urusan-urusan pencitraan apa segala macam. Harus dijauhkan supaya ikhlas kita bekerja. Tapi karena kalian datang, ya saya harus memberi keterangan. Sebenarnya tadi rencananya setelah saya tinjau, saya mau kumpulkan mereka karena semua kemarin saya mencoba mendengarkan keterangan dari pihak PUPR, keterangannya begini. Dari pihak PDAM, keterangannya begini. Ada yang tidak sinkron. Karena ketidaksinkron keterangan ini membuat saya berpikir tidak bisa saya tidak turun ke lapangan. Saya harus turun ke lapangan. Dan walaupun ini hari libur, saya menjadwalkan. Sebenarnya secara tertutup kunjungan saya hari ini, tapi memang kalian hebat. Tahu aja bahwa kita mau turun. Nah, kita dapat dari peninjauan lapangan ini, kita dapat fakta lapangan maksudnya. Pertama, pipa induk PDAM yang berada di Simpang 4, khususnya Wahid Hashim ke arah Pemnur. Seperti yang kalian tadi udah lihat, itu terputus. Apa penyebab terputus? Dan juga fakta, karena pekerjaan drainase. Sebenarnya pekerjaan drainase ini juga niatnya baik, sangat baik, karena kita salah satu titik banjir kita kan selain di Simpang 4 adalah di kawasan Pemnur itu. Ini adalah tahapan kesekian ya, setelah kita membenahi saluran-saluran sekunder dari arah AWS, kemudian dari arah stadion, ini kita masuk. Sebelumnya juga jalannya kan sudah diperbaiki ya. Nah, sekarang masuk kita ke kawasan. Keberadaan proyek drainase ini niatnya sangat bagus, dan pasti jika selesai fungsinya akan sangat bagus. Bermasalah karena kenapa? Bermasalah karena setelah saya tadi cross check lapangan, kenapa kemudian terjadi pemutusan atau pembongkaran saluran pipa induk? Itu memang nggak bisa dihindari. Jadi
Kalau kalian tadi dengar, rapat awal itu berdasarkan cakupan pekerjaan ini tidak bisa dihindari, pasti pipa induk harus dipotong sementara. Karena tadinya kondisinya itu kan pas di tengah. Sampai di situ belum masalah. Memindahkan itu biasa. Jika ada kegiatan memindahkan, mungkin hambatannya nanti masyarakat paling ya sehari 2 hari. Tapi kenapa sampai berminggu-minggu? Tadi saya cek langsung di lapangan. Ternyata sudah ada kesepakatan sebelum dimulainya pekerjaan ini dari kelurahan, dari kecamatan, dari PUPR, dari kontraktor, bahwa pekerjaan drainase ini begitu dipotong maka secara paralel langsung disambung. Ini yang tidak berjalan. Justru keterangan kontraktor tadi di lapangan pakai nanya-nanya lagi ke orang atau ke pengawas. Ini kira-kira kalau dipotong ini gimana? Itu kan harusnya nggak boleh. Harusnya dia kerjakan sesuai dengan kesepakatan, karena ini segala yang terjadi akibat pekerjaan ini udah diperhitungkan sebelumnya. Nah, ternyata tidak dikerjakan secara paralel. Itulah yang menyebabkan kenapa suplai air ke kawasan PMNU termasuk perumahan yang ada di sekitarnya itu mengalami gangguan serius karena ketidakpatuhan terhadap apa yang disepakati. Setelah dari sana kita berjalan ke sini, kita lihat cara kerja mereka. Seharusnya tidak terjadi cara kerja yang begini. Karena ini posisi jalan menggantung ini sangat berbahaya. Harusnya ditimbun dulu, baru kemudian ada pengecoran beton ya. Ada 2 hal di situ. Pertama, bahaya pada jalan existing yang ada. Nah, seperti Anda lihat ini kan udah tertarik saluran air. Kemudian terpasang dalam bentuk saluran Aramco, ketarik tanpa diperbaiki setelahnya. Jadi kontraktornya bongkar, tidak diperbaiki, tidak timbung. Apalagi yang paling dekat ini, itu udah mepet betul dengan badan jalan saya. Walaupun saya yakin secara teknis bisa memasang pipa kembali, tapi pasti sedikit ekstra karena intervalnya atau jaraknya antara beton lama dengan beton baru itu sangat mepet. Harusnya kan pasang pipa dulu baru pengecoran. Nah, kita bersyukur ya, ada juga hikmahnya, ada juga pelajaran yang kita bisa ambil. Kalau bukan karena masalah air ini, saya nggak turun lihat di lapangan, kita nggak bisa lihat. Bayangin kalau ini langsung dicor semua dalam keadaan menganga di bawah sini. Potensi itu ada, potensi ada. Karena namanya orang mau ngejar keuntungan besar kan, ya kita nggak nuduh. Tapi kalau udah tertutup, mana bisa kita tahu? Nah, itu yang saya maksud tadi kan, ada PPK-nya, ada pengawasnya. Kenapa bisa itu semua terjadi? Tanya sama mereka lah. Harusnya tidak boleh terjadi. Walaupun hari ini dia sampaikan bahwa memang setelah pengecoran baru dia timbul. Tadi karena saya ini dikit-dikit ngerti teknis lah. Walaupun saya ini sarjana teknik tambang, tapi adalah sedikit ilmunya kayak gini-gini nih. Menurut saya alasan mereka kurang logis. Kurang logisannya harusnya jauh lebih mudah kalau nimbun dulu baru ngecor. Itu kan pekerjaan berat itu. Ngecor dulu baru nimbung. Ya, jadi tidak bisa juga dipersepsikan salah kalau kita patut duga ini ada rencana disengaja. Patut diduga rencana disengaja. Kalau hari ini dia nggak bisa lagi karena kita udah lihat semua kan. Nanti 3 hari lagi, 4 hari lagi saya akan cek. Nah,
Jadi selain PDAM kita bisa lihat bagaimana metodologi, cara, dan kualitas bekerja kontraktor itu. Kalau saya jadi PPK-nya, saya jadi kabitnya, pasti saya nggak biarkan begini. Tanya aja Pak Hendra sama Pak Novi itu, kabitnya sama PPK-nya, PU-nya itu semua. Kenapa dibiarin kerjanya model kayak gini? Saya ulangi lagi, ya kita itu bisa dapatkan di lapangan. Jadi patut diduga ada direncanakan, disengaja. Kalau udah ditutup, udah dia lihat. Kenapa saya menaruh perhatian begini? Posisi bentan jalan yang bergantung begini sangat membahayakan manusia. Bisa menimbulkan korban jiwa pada suatu waktu, tekanan makin tinggi, akhirnya kemudian patah. Apalagi ini daerah padat ya. Daerah padat, cukup padat. Baik kendaraan roda 6, roda 4, apalagi mendekati tikungan. Secara teori lalu lintas itu semakin mendekati tikungan, semakin terjadi pemberhentian baik sementara, tekanan di atasnya itu lebih tinggi daripada di jalan tengahnya. Karena mereka menunggu antrian lampu merah untuk nikung, sehingga mereka harus berhenti setiap berapa detik, berhenti lagi. Jadi tekanannya makin berat di sini. Itu di semua. Mau kalian di tikungan mana aja, mau di Jakarta di mana-mana, selalu di dekat lampu merah pasti tekanan jalannya selalu lebih berat daripada di bagian. Kenapa? Mereka menunggu, mereka harus berhenti menunggu rambu. Oke. Nah, terkait masalah PDAM, kalian tadi udah dengar. Mereka janji 3 hari. Sebenarnya saya tidak berharap juga mereka bilang 3 hari. Kalau 5 hari rasanya masih masuk akal. Tapi karena mereka sendiri yang ngucapin 3 hari, saya akan tagih 3 hari. Sebenarnya saya tadi berharap, pokoknya 1 minggu Pak, saya beresin ini. Tapi mereka 3 hari. Secara logis, rasanya nggak masuk akal kalau 3 hari bisa diselesaikan. Ini secara logis. Ya. Kalau 1 minggu, oke lah, itu pun mungkin kerja ekstra. Tapi mereka di lapangan tadi nyanggupin 3 hari, saya akan 3 hari. Terhadap semua yang tidak bisa penuhi 3 hari, kalian lihat aja, saya akan pasti berikan sanksi. Kenapa? Kenapa diberi sanksi? Dia telah membohongi kepala daerah. Itu berat sanksinya. Kalau pejabat membohongi kepala daerah. Kalau kontraktor bohongi kepala daerah, walaupun saya nggak punya ikatan langsung, karena ikatan mereka dengan PU itu hubungan kontraktual namanya. Mereka ada perjanjian kontrak. Berarti mereka uang prestasi. Uang prestasi sesuai dengan hukum keperdataan, maka mereka udah bisa diputus kontraknya. Dalam mekanisme ke-PU-an, mereka bisa dioptimasi pekerjaannya, apa yang mereka sudah kerjakan kita bayar, tapi tanggung jawab perdatanya, bahkan mungkin kalau ada potensi pidananya, akan kita kejar. Tapi kalau para pejabat ini, janji saya 3 hari ini, itu berarti membohongi, mendustai kepala daerah kalau dia tidak menyelesaikannya. Dengar baik-baik, kalau mereka tidak bisa memenuhi janjinya, saya pasti akan pecat mereka. Semua pihak yang bertanggung jawab di sini. Saya sebenarnya tadi mintanya jangan 3 hari. Karena secara kasat mata nih, rasanya agak sulit kalau 3 hari. Tapi mereka mintanya 3 hari. Saya kalau nggak salah 4 kali tadi bilang, nanya, ini berapa hari bisa diselesaikan? Saya sungguh kaget, dia bilang 3 hari. Nah ini beberapa semua ini, ya PU-nya, ya PDAM-nya, mereka harus sekarang ketemu. Karena mereka udah keluar. Mereka udah keluar, janjinya 3 hari.
Kita hitung dari besok lah, ya kan? Berarti 4 hari dari sekarang. Saya berharap sebenarnya tadi mintanya 1 minggu. Atau katakanlah 10 hari. Kalau 10 hari, saya akan ngomong sama warga. Saya akan minta maaf. Ini pekerjaan mungkin akan memakan waktu 1 minggu atau 10 hari. Tapi karena mereka sendiri yang minta 3 hari, 4 kali saya tanya tadi di sana. 3 hari bisa selesai, 3 hari bisa. Saya pegang ini. Penyimpangan dari janji kepada kepala daerah itu namanya membohongi kepala daerah. Bagi ASN ada sanksinya. Bagi BUMD ada sanksinya. Bagi kontraktor ada konsekuensi hukumnya. Ya. Saya ini beruntung karena sebelum jadi wali kota ya basic saya adalah hukum. Sehingga saya berusaha untuk bagaimana kita melakukan tindakan, menganalisis sesuatu berdasarkan kepatuhan kita pada peraturan perundang-undangan. Yang terakhir, kawan-kawan, ini nggak usah dibesar-besarin, ini biasa aja. Ya. Pertama, saya harus jaga keikhlasan. Kita semua harus, pemerintah kota harus menjaga keikhlasan. Turun-turun begini, nggak ada urusan yang lain-lain. Urusannya cuma satu, memastikan bahwa bagaimana secepatnya masyarakat bisa terlayani air bersihnya. Tapi sekaligus bisa memastikan bahwa pekerjaan yang juga dihikmatkan untuk kepentingan rakyat soal drainase ini penanggulangan banjir bisa selesai tepat waktu. Tadi kita dengarkan progresnya 80%, tapi juga sekaligus memastikan bahwa mereka mengerjakannya dengan baik sesuai dengan kontrak, sesuai dengan SOP, sesuai dengan apa-apa yang menjadi syarat-syarat teknis dari kegiatan. Saya kira itu. Ada yang mau ditanyakan? 3 hari itu 3 hari apa? Yang dia maksud tadi itu 3 hari udah bisa tersambung air bersihnya. Kalau pekerjaannya kan memang belum, masih. Kalau pekerjaan proyeknya itu mereka sesuai kontrak. Saya nggak tahu kontraknya sampai kapan. Mungkin sampai Desember kali ya. Tapi kalau air bersihnya mereka janjinya 3 hari. Kita mulai hitung. Saya kasih diskon kan, mulai besok. Kan bisa juga diterjemahkan 3 hari itu dari sekarang. Berarti hari ini hari pertama. Besok hari kedua, lusa hari ketiga. Berarti udah kelar kan? Nah, kita kasih diskon lah. Mulai hitungnya besok. Berarti besok hari Minggu, Senin, Rabu berarti udah kelar nih. Berarti Kamis kunjungan sini. Saya usahakan hari Kamis akan kesini lagi lihat.